Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nika Yudiah Rinjani. Saya akan menjelaskan terkait etika, diskusi, dan musyawarah. Pengertian diskusi dan musyawarah. Diskusi adalah kegiatan bertukar pikiran antar dua atau lebih yang dilakukan untuk membahas suatu topik atau masalah dengan tujuan mencari solusi pemahaman bersama. Dalam diskusi, setiap peserta bebas mengemukakan pendapat, namun harus tetap menjaga tata ramah dan menghormati orang lain. Dan setelah saya menjelaskan pengertian tentang diskusi, saya akan menjelaskan tentang musyawarah. Musyawarah adalah cara pengambilan keputusan bersama melalui pertimbangan pendapat dari semua pihak secara bijaksana dan adil. Musyawarah dilakukan dengan semangat kekeluargaan, saling menghargai, dan tidak memaksakan kehendak. Musyawarah mencerminkan nilai demokrasi Pancasila, terutama sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tujuan etika dan diskusi dalam musyawarah. Etika diperlukan agar proses diskusi dan musyawarah berjalan lancar, teratur, dan menghasilkan keputusan yang baik. Tujuan penerapan etika antara lain menghormati pendapat orang lain, menjaga suasana diskusi tetap kondusif, menghindari pertengkaran dan perpecahan, menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama, melatih sikap demokrasi dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Prinsip-prinsip etika dalam diskusi dan musyawarah. 1. Saling menghormati, memberi kesempatan kepada peserta untuk berbicara dan tidak memotong pembicaraan. 2. Sopan dan santun. Guna bahasa yang baik, tidak menyinggung atau mencela dan tidak membentak. 3. Jujur dan terbuka. Sampaikan pendapat berdasarkan fakta dan niat baik, bukan karena emosi atau kepentingan pribadi. 4. Tanggung jawab. Siap menerima hasil keputusan bersama walaupun tidak sesuai dengan pribadi. Kelima, toleransi. Menerima perbedaan pendapat dengan lapang dada dan menghargai keragaman pandangan. Yang keenam, objek dan rasional. Mengemukakan pendapat berdasarkan logika dan bukti, bukan perasaan. Nah, etika-etika dalam berbicara dan mendengarkan. Berbicara, etika yang baik, mengemukakan pendapat dengan tenang dan jelas. Etika yang jelek, berbicara dengan emosi, memotong pembicaraan. Mendengar, etika yang baik, menyimak dengan penuh perhatian. Etika yang tidak baik, tidak memperhatikan pembicara. Menanggapi, etika yang baik, menanggapi dengan logis dan sopan. Etika yang tidak baik, mengejek atau menyerang pribadi. Sikap tubuh, etika yang baik, duduk dengan sopan, pandangan fokus. Etika yang tidak baik, bermalas-malasan, mengganggu peserta lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam etika diskusi dan musyawarah. Demokrasi, memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta. Keadilan, tidak membeda-bedakan pendapat siapapun. Persatuan, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kebijakan, mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang. Tanggung jawab, bersedia melaksanakan hasil keputusan bersama. Contoh penerapan etika diskusi dan musyawarah. Di sekolah, siswa berdiskusi menentukan tema kegiatan kelas dan dengan saling mendengar,
pendapat, dan saling keputusan bersama. Dalam organisasi, anggota rapat menyampaikan usulan dengan sopan, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Warga bermusyawarah menentukan jadwal gotong royong atau penggunaan dana desa dengan semangat kebersamaan. Dampak positif menerapkan etika dan diskusi dan musyawarah. Terjalin komunikasi yang baik dan saling menghargai, keputusan yang diambil lebih adil diterima bersama, menghindari konflik dan perpecahan, meningkatkan rasa persatuan dan tanggung jawab sosial. Jadi kesimpulannya adalah etika dalam diskusi dan musyawarah sangat penting agar proses tukar pendapat berjalan dengan tertib, adil, dan saling menghormati. Dengan beretika, kita tidak hanya menunjukkan sikap sopan dan dewasa, tetapi juga menumbuhkan nilai demokrasi, kebersamaan, dan tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.